Dalam tayangan Big Mouth episode 7 ini akan bercerita tentang Chang Ho yang mencoba mengungkap identitas asli dari Big Mouth yang sebenarnya. Namun masalah yang jauh lebih besar justru menghampirinya. Seperti yang sudah saya bahas di episode sebelumnya, Chang Ho terlihat telah menjebak para tahanan istimewa untuk meninggalkan Han Ji Ho tetap di penjara setelah bekerja sama dengan sang ketua geng. Di mana saat kepala sipir pergi dari penjara untuk mengambil cuti di akhir pekan, ketua geng dan Chang Ho mulai menjalankan rencana mereka. Sang ketua geng membawa Han Ji Ho ke kapel doa dan mengikatnya, kemudian memberitahu Ji Ho bahwa Gong Ji Hoon lah yang memerintahkan untuk membunuhnya. Lalu saat mereka akan mulai menghabisinya, Chang Ho tiba-tiba datang sebagai penyelamat dan membuat keadaan seakan-akan menjadi pertarungan antara anak buah ketua geng dan anak buah Chang Ho. Tentu saja, hal tersebut untuk membuat Ji Ho merasa berhutang nyawa kepada Chang Ho. Setelah berhasil membuat Ji Ho berhutang nyawa kepadanya, Chang Ho kemudian meminta Ji Ho untuk memberitahu isi makalah Dr. So. Ji Ho kemudian mengatakan bahwa bukannya dia tidak ingin memberitahu isi dari makalah tersebut, namun jika dia mengatakannya, dia bukan hanya berurusan dengan Gong Ji Hoon lagi, namun orang yang lebih menyeramkan yang ada di balik Gong Ji Hoon. Hal tersebut membuat Chang Ho penasaran tentang siapa lagi orang yang berada di balik Gong Ji Hoon. Chang Ho kemudian menghampiri ketua geng setelah sandiwara yang mereka lakukan tadi, di mana sang ketua geng kemudian berkata bahwa jika Chang Ho tidak menepati janjinya, dirinya tidak segan-segan untuk membunuh Chang Ho karena telah menipu dirinya. Di sisi lain, Mi Ho yang ingin menyelamatkan pasien di lantai 7 yang sedang sekarat, kemudian dilarang oleh seniornya, di mana dengan kejam, mereka justru menunggu sang pasien kehilangan nyawanya di depan istri dari pasien tersebut. 2021년 11월 16일 Merasa bahwa sepertinya ada yang disembunyikan oleh pihak rumah sakit, Mi Ho pun kemudian menghampiri kamar mayat di malam hari untuk mengambil sampel darah dari mayat tersebut. Namun saat keluar dari kamar mayat, direktur rumah sakit, perawat, dan security pemantau CCTV telah menunggunya di luar, di mana mereka pun kemudian menggeledah Mi Ho karena mencurigainya telah melakukan perbuatan ilegal di dalam kamar mayat tersebut. Untungnya mereka tidak menemukan sampel darah yang diambil oleh Mi Ho tadi. Mi Ho kemudian mengganti pakaiannya dengan baju perawat untuk menghindari kecurigaan pengawas CCTV, di mana Mi Ho menyimpan sampel darah di balik tubuh mayat tadi demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang baru saja dialaminya. Namun saat sedang berada di dalam lift, seseorang tiba-tiba muncul dari atap dan menyerang Mi Ho. Untung saja Pak Wali Kota memergoki kejadian itu dan membuat penjahat tersebut kabur sebelum sempat membunuh Mi Ho. 괜찮아요? 이게 뭐예요? Mi Ho kemudian menyerahkan sampel darah tadi untuk diperiksa oleh tim forensik kepolisian kenalan ayahnya. Kemudian berterima kasih kepada Pak Wali Kota karena telah menolongnya tadi. Kembali ke penjara, terlihat Chang Ho yang membelikan patung Bunda Maria baru setelah sebelumnya patung tersebut dirusak saat perkelahian yang terjadi kemarin. Namun bukannya tidak disengaja, Chang Ho ternyata telah merencanakan hal tersebut dengan pengacaranya, di mana dirinya meminta sang pengacara
untuk memasang kamera di dalam patung tersebut dan juga menyeludupkan ponsel di dalam buku yang dibawa oleh pengacara tersebut untuk melihat hasil rekaman dari kamera yang dipasangnya. Chang Ho kemudian meletakkan sebuah pesan berupa kartu tarot untuk Big Mouse seperti yang biasanya dilakukan. Bukan lain untuk menjebak Big Mouse yang asli agar dirinya bisa mengetahui siapa sebenarnya sang Big Mouse dari rekaman kamera tersembunyi yang sudah dipasangnya di patung tadi. Keesokan harinya, saat Chang Ho memeriksa pesan kartu tarotnya yang ternyata sudah menghilang, Chang Ho pun bergegas mengambil rekaman di dalam patung, kemudian membukanya dengan ponsel yang diseludupinya. Dan hal yang mengejutkan pun terjadi, di mana ternyata Jerry lah yang telah mengambil pesan dari kapel tersebut. Dirinya pun kemudian menyadari bahwa Jerry yang selama ini selalu berada di sampingnya ternyata adalah Big Mouse yang asli. Chang Ho pun langsung menginterogasi Jerry di dalam ruangan kamar mandi, di mana dia meminta Jerry untuk mengaku apakah dirinya adalah benar-benar Big Mouse yang asli. 둘 중에 누구 하나 죽어나가도 두 번 남았어. 마지막이다. 제가 뭐 잘못한 게 있어요, 말씀. Namun Jerry justru memberitahukan alasannya mengambil kartu tarot tersebut karena mencurigai Chang Ho selama ini bukanlah Big Mouse. Di mana kejadian ini membuat Jerry semakin yakin bahwa Chang Ho bukanlah Big Mouse dan membuatnya justru kecewa karena selama ini mengabdi kepada Chang Ho setelah menganggapnya benar-benar adalah Big Mouse. Setelah Jerry akhirnya pergi, Chang Ho melihat kembali rekamannya, di mana dirinya kemudian tersadar bahwa seseorang telah memotong rekaman itu dalam durasi 30 menit. Tentu saja, Big Mouse lah yang telah melakukan hal tersebut. Chang Ho kemudian mendapatkan pesan dari Miho, di mana saat menelponnya, Miho ternyata dikirimi bunga yang sama seperti saat Chang Ho mengancam Ji-hoon waktu itu, di mana Chang Ho ternyata mendapatkan peringatan dari Big Mouse karena telah melakukan hal yang bodoh dan ceroboh saat mencoba untuk menjebak Big Mouse. Di sisi lain, terlihat para petinggi kota yang sedang menonton teater bersama setelah dikumpulkan oleh seorang pria yang disebut Ketua Sugun. Seorang pria yang menjadi ikon kota Gucheon setelah berhasil membangun kembali kota tersebut pasca perang pada tahun 1950. Di mana pria inilah yang kemungkinan besar adalah orang yang lebih menyeramkan daripada Gong Ji-hoon yang dimaksud oleh Han Ji-ho waktu itu kepada Chang Ho, yang bukan lain adalah kakek dari Gong Ji-hoon itu sendiri. Ji-hoon kemudian bertemu dengan jaksa untuk membuat rencana agar Ji-hoon bisa mendapatkan kembali 100 miliar won uangnya yang dicuri oleh Big Mouse. Di mana keesokan harinya, Jerry dibesuk oleh adik perempuannya yang mengatakan bahwa seseorang telah membiayainya untuk melanjutkan kuliah, di mana orang tersebut ternyata adalah Gong Ji-hoon. Dengan memanfaatkan Jerry yang kesulitan dalam masalah keuangan, Ji-hoon pun meminta Jerry untuk memberikan sebotol minuman kepada Chang Ho yang sudah diberinya racun. Karena telah merasa dibohongi oleh Chang Ho selama ini, Jerry pun menuruti kemauan Ji-hoon dan memberikan minuman tadi kepada Chang Ho. Di mana setelah menjalankan tugasnya, Jerry pun berhasil dibebaskan dari penjara atas bantuan Ji-hoon. Mengingat Jerry yang terlibat kasus penipuan, bukanlah hal yang sulit bagi Ji-hoon untuk membantu membebaskannya. Namun saat kedatangan Miho, Jerry pun merasa tidak tega dan menyuruh mereka untuk mengikuti mobil ambulans yang diyakininya Chang Ho berada di dalam mobil tersebut. Dan benar saja, saat mobil ambulans terlihat tidak mengarah ke rumah sakit, mereka pun kemudian mencegat mobil ambulans tersebut demi menyelamatkan Chang Ho. Chang Ho pun akhirnya berhasil dilarikan ke rumah sakit berkat bantuan Jerry.
Miho pun kemudian memberikan Jerry sejumlah uang sebagai tanda terima kasihnya. Di sisi lain, terlihat seorang penjaga mengambil cap jari Chang-ho untuk sebuah surat jaminan. Kemudian memberikannya kepada Ji-hoon yang sedang menunggu bersama jaksa di dalam mobilnya. Setelah tersadar, Chang-ho pun menyadari bahwa seseorang telah menyuruh Jerry untuk memberikannya minuman sehingga membuatnya keracunan. Chang-ho kemudian memberitahukan kepada Miho bahwa rencananya mengungkap identitas Big Mouse sepertinya tidak akan pernah berhasil. Miho pun langsung memeluknya untuk menenangkannya. Keesokan harinya, Chang-ho pun digiring untuk membawanya kembali ke penjara oleh para penjaga. Namun di tengah perjalanan, Chang-ho kemudian menyadari bahwa mobil tersebut tidak menuju ke penjara, di mana dirinya kemudian berusaha untuk memberontak. Namun sayangnya, seorang penjaga berhasil membius Chang-ho, di mana Chang-ho pun kemudian dibawa ke suatu tempat yang entah di mana. Lalu, hal mengerikan apakah yang menanti Chang-ho? Mari kita tunggu besok di episode yang ke-8. Buat kalian yang penasaran dengan episode berikutnya, silakan kalian subscribe channel ini dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian gak ketinggalan dengan update terbaru dari channel ini. Jangan lupa juga like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian yang sekiranya menyukai konten-konten alur cerita seperti ini. Dan sampai ketemu di video berikutnya, and see you!